Oke, teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang kembali di kelas kita ya, di kelas kalkulus. Nah, kemudian sebelumnya saya ucapkan innal aidin wal faizin ya ke kamu semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kalkulus. Ini sepertinya belum semua yang hadir, tapi nggak apa-apa. Sambil menunggu teman-temannya yang belum hadir, kita akan bahas sedikit-sedikit ya tentang materi yang akan kita pelajari malam ini. Oke, sambil saya menjelaskan sedikit, tolong nanti Krisna nanti memberikan kabar ya ke teman-teman yang lain, karena materi kali ini kita akan sangat singkat penjelasannya, tapi isinya cukup padat gitu, sehingga ini membutuhkan konsentrasi yang cukup penuh gitu ya. Tolong ya Krisna, saya tahu ke teman-teman yang untuk segera masuk ke link Zoom-nya ya. Ya Pak, baik Pak Oke, sedang usahakan. Oke, makasih Krisna. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang turunan fungsi ya. Ini turunan fungsi trigonometri. Kamu bisa baca baca-baca sekilas tentang bagaimana cara menurunkan sinus, kemudian cara menurunkan kosinus dengan cara yang manual, atau kamu juga bisa langsung menurunkan fungsi sinus dan kosinus itu sendiri ya. Jadi ada sebuah tabel untuk melihat bagaimana turunan dari sinus, kosinus, ataupun sekan, kosekan gitu, gitu ya. Nah, ini bisa kamu baca-baca sendiri. Di sini ada, saya cek di sini ya. Jadi ddx ini adalah derivat ya, atau turunan dari x terhadap sin x, itu adalah cos x. Jadi kalau kamu ditanya tentang turunan sin x, itu adalah cos x. Nah, sebaliknya, turunan dari cos X itu adalah min sin X ya. Jadi kalau kamu turunkan atau integralkan sorry, eh, turunan dari sin X itu adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X. Nah, ini perlu kamu ingat karena di pembelajaran turunan orde tinggi ini kita akan banyak menyinggung tentang turunan dari trigonometri ini ya. Nah, ini kalau untuk tangan X, kamu bisa lakukan perumusan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini adalah informasi sedikit atau ulasan yang telah atau ulasan dari materi yang telah minggu lalu kita pelajari ya. Oke, nah kali ini kita akan belajar tentang trigonometri, sorry, turunan orde tinggi. Namanya cukup ini agak menyinggung-nyinggung ya, turunan orde tinggi gitu ya ini. Jadi ordenya cukup tinggi ya. Jadi ya tinggi gitu. Oke, kamu perhatikan di sini ya. Di sini akan banyak menggunakan beberapa simbol fungsi, yang mana fungsi atau turunan dari satu fungsi itu akan dilambangkan dengan menggunakan tanda petik. Seperti di layar ini bisa kamu lihat. Ini adalah fungsi. Kemudian turunan dari fungsi ini adalah aksen ini ya. Nah, kemudian jika f aksen ini didiferensialkan atau diturunkan lagi, maka dia akan memiliki lambang seperti ini. Nah, f aksen 2 ini adalah turunan kedua dari satu fungsi, gitu ya. Jadi, fungsi utamanya lambang seperti ini, kemudian turunan dari fungsi itu adalah f aksen atau turunan pertama. Kemudian jika ini diturunkan, maka dia disebut dengan turunan kedua atau lambang seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, karena kita belajar tentang beberapa lambang turunan seperti ddx dari x atau ddx dari fx, kemudian ada
do X dari do XY atau fxy misalkan ya. Nah, pada materi ini kita akan menggunakan lambang F-nya ini. Nah, ini sebetulnya untuk memudahkan kamu dalam penulisan notasi, ataupun ini adalah salah satu cara untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan nantinya gitu ya. Nah, F aksen ini disebut dengan turunan. Untuk turunan pertama. Kemudian kalau aksennya dua, ini adalah fungsi dari turunan kedua. Kemudian jika didiferensialkan lagi dan lagi, diperoleh turunan seperti ini ya. F aksennya ada tiga. Kemudian kalau keempat, nah batasnya empat. Kalau keempat ini F-nya berubah jadi pangkat 4 dalam kurung pangkat 4. Ini ya. Untuk turun kelima seperti ini dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, untuk lambangnya yang sangat familiar, kita akan menggunakan lambang yang F ini, lambang fungsi. Kemudian ada juga yang menggunakan lambang ya ini ya. Kalau ya aksen berarti turun yang pertama, ya aksen duanya berarti turun kedua. Atau kamu juga bisa melihat lambang menggunakan lambang D ini ya. Ini seperti lambang lambang One Piece nih ya. D ya. Ini marga-marga D nih. Ini di XY, kemudian di pangkat 2 XY gitu ya. Nah, kemudian untuk lambang Leibniz, ini juga bisa seperti ini, do y dx, dy dx, d. Kemudian turun kedua adalah d kuadrat eh, dx kuadrat dari y. Kemudian ini jadi d pangkat 3 per dx pangkat 3 y, dan seterusnya ya. Tapi saya rasa yang sangat familiar atau banyak digunakan adalah lambang yang ini ya. Lalu kemudian bagaimana contohnya? Contohnya cukup mudah ya. Nah, contoh. Misal kamu punya satu fungsi berpangkat 4 seperti ini. Cari turunan kelima dari fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x min 8. Nah, tentu untuk mengetahui nilai dari turunan kelima, pertama yang harus kamu ketahui adalah bagaimana cara kamu menurunkan fungsi ini gitu ya. Atau bagaimana fungsi ini dapat diturunkan menjadi turunan yang pertama. Oke, ya, selesai gini. Fx, sini ya. Oke, nah, turunan dari fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3, kemudian min 5x kuadrat plus 6x min 8. Ini kamu turunkan pertama gini ya. Jadi kalau turunan pertama dari ini kan pangkat 4 nih, pangkat 4. Maka ketika kamu melakukan turunan, empatnya kamu turunkan ke arah sini nih. Jadi 4x. Nah, x-nya yang tadinya pangkat 4, kamu kurangi 1. Jadi 3. Oke, tambah, lihat. 2x pangkat 3, nah, nilai 3-nya ini kamu kalikan dengan 2. Jadi 6. Oke, x-nya gimana? Nah, x-nya ini berhubung tadinya pangkat 3, kamu kurangi dengan 1. Jadi nilainya 2. Gitu. Min, min. Lihat, ini kan pangkat 2 nih. Nah, pangkat 2 ini kamu kalikan dengan 5. Maka hasilnya 10 kan. Karena di sini minus, jadi minus. X-nya gimana? Karena di sini pangkat 2 kamu kurang 1. Jadi nilainya X pangkat 1. Nah, karena di sini X pangkat 1, angka 1 itu nggak perlu ditulis ya. Gitu. Oke, gimana lagi? Nah, ini 6X. Nah, di sini kan pangkat 1 nih ya.
1 dikali 6 hasilnya 6. Nah, lihat. Berhubung di sini pangkat 1 dikurangi 1, 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Kan di sini kan 6 kali 1. Nah, berhubung di situ nilainya 1, kita nggak perlu tulis. Jadi, turunan pertama dari fungsi yang ini adalah ini, gitu ya. Nah, yang dicari turunan ke berapa? Turunan kelima. Berarti kita baru turunan yang pertama. Turunan yang kedua. Nah, turunan yang kedua, kita turunkan lagi dari atas ini. Sama seperti tadi, 3 kali 4, 12. Berhubung di sini tadinya 3, jadi sekarang 2. Tambah 2 kali 6, 12. X-nya tadinya 2, jadi 1. Kemudian ini. 1 dikali min 10, jadi min 10. Oke. Turunan ketiga, di sini ya. 2 kali 12, 24. X-nya tadinya 2, sekarang 1. Kemudian ini 12 turunkan jadi 12 X diturunkan jadi 12. Keempat, nah keempat jadi 24. Turun ke 5 0. Kenapa 0? Karena dalam fungsi ini kita ditugaskan untuk mencari turunan kelima terhadap X. Sedangkan di sini 24 nggak ada X-nya. Kalau tidak ada variabel X-nya, maka nilainya adalah 0. Gitu. Jadi, dengan kata lain, turunan dari fx sama x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x min 8 itu adalah 0. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ke soal ya. Contoh gini. Tolong perhatikan karena memang ini kemungkinan ada di tugas ya. Oke. Fungsinya 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 7x plus 1. Yang pertama, turunan pertama dari ini. Maka kita bisa melakukan turunan di sini jadi 4 kali 3 12. X pangkat 3 gitu ya. 5 kali 3 15. X pangkat 2 tambah 2x kuadrat 2 kali 2 4. 4x. Oke. Dan ini 7 pasti ya. Itu adalah turunan pertamanya. Turunan keduanya, lihat sini, 3 kali 12 berarti 36. 6 X pangkat 2. Nih, 15 kali 2, 30 kali X. 4 X turunan jadi 4. Itu adalah turunan keduanya. Turunan ketiganya, ini 36 kali 2, berapa tuh? 12, 6, 72 ya. 72X Pak, pangkat Pak, maaf ya. Pak. Hmm, Itu yang turunan pertamanya kayaknya plus 15 deh Pak. kenapa gitu plus 15? Kan itu min 5 dikali 5 Pak. Min 5 dikali min 5 Pak. 3 dikali min 5. Ya kan jadi jadi harusnya plus 15 X pangkat 2 gitu Pak. Kan itunya Oh, bukannya dikalinya min 5 kali min 5 kan Pak? Harusnya. bukan. Bukan min 5 kali min 5. 3, ini pangkat yang ini nih, dikali min 5. Oh jadi, oh iya, iya, iya. Ya Pak. Bentar ya, ini lebih. Duh, sorry nih, kalau mati nih laptopnya. Di cas. Hmm, mati.